Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai, tugas, mata kuliah, metode penelitian akuntansi di mana saya akan memaparkan tentang, proposal penelitian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Mulyani Purnama dengan NIM 200301010720043 dari kelas AK 601 Program Studi Akuntansi Universitas Saber Asia. Baik, topik pembahasan pada kali ini yaitu pengaruh penerapan program e-faktur pajak terhadap pelaporan SPT masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan. Baik, yang pertama untuk bagian abstrak, penerapan program e-faktur pajak dalam pelaporan SPT masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan dilakukan untuk melakukan analisis terhadap kepatuhan pada pengusaha kena pajak atau PKP dalam, melaksanakan kewajiban pajak perpajakannya, serta melakukan analisis atau kendala yang dialami pada penerapan e-faktur dalam melakukan pelaporan SPT masa PPN. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan pada program e-faktur belum secara keseluruhan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menyebabkan pemahaman dan pengetahuan yang kurang terhadap program e-faktur dan tidak mengerti dalam mengoperasikan aplikasi program e-faktur. Langsung saja kita masuk pada namun pada video kali ini kita hanya akan membahas, mengenai bab satu saja, mengenai, pendahuluan. Yang pertama latar belakang, yaitu penelitian ini dilatar belakangi karena, kita tahu bahwa pajak merupakan penerimaan kas negara yang dilakukan oleh penyelenggara dalam menjadi komponen penting untuk, membiayai aktivitas penyelenggaraan negara. Atas hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga negara yang mengatur dan mengurus atas kebijakan dalam hal bidang perpajakan. Dari sekian banyaknya pajak yang dipungut, salah satu jenis pajak yang menjadi penerimaan utama bagi negara yang cukup besar adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang sifatnya, tidak langsung dan sebagai beban bagi pihak lain atas barang atau jasa yang dijualbelikan yang disebut dengan barang kena pajak atau BKP. Program e-faktur merupakan program faktur, pajak yang proses pembuatannya melalui sistem dan aplikasi yang bersifat elektronik. Rumusan masalah. Nah, berdasarkan pada identifikasi yang telah dijelaskan, maka terdapat rumusan masalah di antaranya, satu, bagaimana dalam melakukan penerapan program e-faktur dalam hal untuk melakukan pelaporan SPT masa PPN pada KPP Pratama Balikpapan. Kemudian yang kedua, kendala apa saja yang dihadapi oleh wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT masa PPN dengan adanya penerapan program e-faktur ini pada KPP Pratama Balikpapan. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui dan melakukan analisis dalam penerapan program e-faktur pada KPP Pratama Balikpapan. Kemudian yang kedua adalah agar dapat mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh wajib pajak dalam melakukan pelaporan pada SPT masa masa PPN. Manfaat penelitian. Dalam penelitian ini diharapkan dapat, memiliki manfaat yaitu satu, bagi peneliti berharap agar dapat menambahkan pengetahuan dalam hal penerapan program perpajakan yang telah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berbasis elektronik sehingga lebih memudahkan wajib pajak dalam melakukan pengelolaan data pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian bagi pembaca, peneliti berharap agar pembaca dapat memahami dan menerapkan atas penerapan program e-faktur ini sehingga dapat digunakan dengan baik serta menambah wawasan pembaca. Dan bagi KPP Pratama Balikpapan sendiri, hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi gambaran kepada KPP Pratama Balikpapan dalam melaksanakan penerapan sistem perpajakan. Kemudian kita masuk di bab 2, Bab 2 definisi pajak. Nah, pajak adalah pemungutan yang dilakukan oleh wajib pajak yang dilakukan dan dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah serta masyarakat umum dan tidak langsung menerima manfaat yang dirasakan serta memiliki sifat yang memaksa. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah dalam melakukan pembangunan baik yang dilakukan pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kemudian fungsi pajak. Berdasarkan fungsinya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Nah, di fungsi anggaran,
Pajak berfungsi sebagai sumber atas pemasukan keuangan negara dengan melakukan pengumpulan dana yang berasal dari wajib pajak kepada kas negara yang dipergunakan dalam melakukan pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran lainnya. Kemudian dari segi fungsi mengatur, fungsi ini adalah sebagai alat dalam mengatur dan pelaksanaan atas kebijakan negara dalam melakukan lapangan ekonomi serta sosial. Syarat pemungutan pajak. Berdasarkan syarat pemungutan pajak adalah ada syarat keadilan yuridis, ekonomis, finansial. Nah, kemudian sistem pemungutan pajak. Berdasarkan sistemnya, pemungutan pajak dapat dilakukan menjadi 4 sistem. 4 sistem pemungutan, diantaranya yaitu official assessment system, self assessment system, full assessment system, dan semi full system. Kemudian pengelolaan pajak, pengelompokan pajak. Pajak yang berdasarkan pengelompokannya dapat dibagi menjadi 2, diantaranya adalah satu, menurut golongannya ya, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kemudian menurut lembaga pemungutannya ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN yang dibahas tadi. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang pemungutannya secara tidak langsung. Dalam hal ini tidak langsung dapat diartikan bahwa pajak tersebut terhutang pada suatu perusahaan yang beban atas pajaknya ditanggung oleh pihak lain yang telah melakukan transaksi atas barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kemudian karakteristik pajak pertambahan nilai. Pada pajak pertambahan nilai terdapat 7 karakteristik, di antaranya 1. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang tidak langsung. Kemudian yang kedua pajak objektif, yang ketiga multi-stage tax. Kemudian metode pengurangan tidak langsung dalam perhitungan pajak pertambahan nilai. Kemudian pajak pertambahan nilai merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri. Pajak pertambahan nilai memiliki sifat yang netral dan terakhir tidak berakibat atas dampak pajak berganda yang dikenakan. Tarif pertambahan nilai. Tarif yang ditetapkan pada pajak pertambahan nilai sesuai dengan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 adalah sebesar 11%. Ini yang terbaru ya, sebelumnya itu 10%. Kemudian pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi PKP atau pengusaha kena pajak ini adalah pengusaha yang sudah dilakukan pengukuhan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas penyerahan BKP dan JKP, barang kena pajak dan jasa kena pajak, yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kemudian faktur pajak. Apa itu faktur pajak? Jadi faktur pajak itu adalah suatu alat yang berbentuk dokumen sebagai bukti yang sah dipergunakan sebagai pemungutan pajak atas penyerahan BKP atau JKP dan dijadikan sebagai sarana dalam melakukan kredit pajak masukan. Faktur pajak elektronik atau e-faktur. Nah, apa itu e-faktur? Yaitu faktur pajak elektronik yang merupakan pajak yang diterbitkan dan dibuat melalui aplikasi atau sistem berbasis elektronik yang sudah ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, perbedaan faktur pajak manual dan e-faktur nih ada beberapa. Untuk dari keterangan from atau layoutnya di faktur pajak manual itu bebas, tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh yang dilampirkan. Tapi pada e-faktur itu ditentukan oleh aplikasi atau sistem yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP. Kemudian dari segi tanda tangan pegawai atau pejabat yang ditunjuk oleh PKP, di faktur pajak manual tanda tangan basah di atas faktur pajak kertas. Nah, kalau di e-faktur tanda tangannya elektronik yang berbentuk QR code. Nah, kemudian kalau dari segi bentuk dan jumlah lembar, di faktur pajak manual diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur. Tetapi kalau di e-faktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas. Jadi dia sifatnya elektronik. Kemudian PKP, dari segi PKP yang dibuat, kalau untuk faktur pajak manual itu seluruh PKP, kalau e-faktur, PKP yang ditetapkan oleh DJP per 1 Juli 2014. Kemudian dari segi jenis transaksi, faktur pajak manual itu dia keseluruhan, kalau e-faktur dia penyerahan BKP atau JKP saja. Kemudian dari segi prosedur lapor atau upload dan persetujuan DJP, kalau faktur pajak manual tidak diatur, tapi kalau di e-faktur harus dilaporkan ke DJP dengan cara upload dan mendapat persetujuan DJP. Kemudian dari segi pelaporan SPT PPN, di faktur pajak manual dia menggunakan aplikasi tersendiri, sedangkan di e-faktur itu menggunakan aplikasi yang sama pembuatannya dengan e-faktur. Nah, ini kemudian ada penelitian-penelitian dahulu tentang
tentang penerapan e-faktur, pernah sebelumnya dilakukan oleh satu peneliti atas nama Yunita Dwi Putri tahun 2018. Ini ada juga judul dan hasilnya bisa dilihat sendiri. Kemudian ada juga, peneliti Zainal Arifin yang dilakukan pada tahun 2016, kemudian ada, Kevin Lintang, Widja, dan kawan-kawan dilakukan di tahun 2017. Ya. Kemudian kerangka berpikir di sini yang pertama ada elektronik faktur, kemudian ke pelaporan SPT masa PPN, lalu ke kepatuhan wajib pajak. Oke, baik itu saja mungkin, kurang lebih yang bisa saya sampaikan mengenai gambaran dari proposal penelitian ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.